case terbesar dari hipertensi itu adalah pada pasien pria. Apabila berlangsung secara berkepanjangan dan tidak diobati atau dirubah pola hidupnya, maka potensinya akan semakin luas menjadi penyakit jantung dan juga stroke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam sharing selepas praktek. Pada kesempatan kali ini kita mau ngobrolin tentang hipertensi yuk. Karena salah satu kontraindikasi dari pasien yang mau mencabut gigi itu juga ada tentang hipertensi. Jadi kita kali ini akan membahas tentang hipertensinya. Hipertensi itu adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Kapan sih orang disebut punya tekanan darah tinggi atau hipertensi? Apabila tensinya itu di atas 140/90. Nah, itu sudah indikasi bahwa si pasien hipertensi atau kita hipertensi. Nah, kadang hipertensi itu nyaris tidak bergejala, kadang tidak menimbulkan gejala apapun gitu ya. Tapi ada juga yang bergejala. Yang tidak bergejala tiba-tiba waktu ditensi gitu ya, datang ke tempat praktek mau melakukan tindakan apa, kemudian di TTV, ditensi, ternyata oh Bapak tensinya 140/90 misalnya gitu. Nah, disitulah pasien baru tahu. Kemudian kita sebagai dokter akan menganamnesa atau melakukan tanya jawab untuk menggali lebih jauh tentang kebiasaan, pola makan, pola hidup, psikososialnya, stresornya seperti apa dari si pasien ini. Yang perlu diingat adalah potensial case terbesar dari hipertensi itu adalah pada pasien pria. Semakin lanjut usianya, potensinya semakin tinggi. Oleh karena itu, dari awal, dari muda nih ya, upayakan untuk tidak merokok, pola hidup yang sehat, gitu, tidur yang cukup, tidak begadang atau mana. Beda ya kalau untuk pekerja yang shifting, pasti tidurnya juga harus cukup, cuma jamnya saja yang berbeda atau berubah di tiap minggunya. Biasanya kalau shifting kan mingguan ya. Nah, pada kasus yang bergejala itu biasanya si pasien akan merasakan lemas, berkeringat gitu ya. Kadang disertai sakit kepala, kaku kuduk gitu. Tapi kadang juga sampai disertai nyeri dada. Itu juga bisa terjadi pada beberapa kasus hipertensi. Kenapa? Karena hipertensi itu apabila berlangsung secara berkepanjangan dan tidak diobati atau dirubah pola hidupnya, maka potensinya akan semakin luas menjadi penyakit jantung dan juga stroke. Pola hidup seperti konsumsi garam tinggi ya, kemudian merokok, kemudian tidak suka makanan yang berserat, jadi memang makanan yang kering-kering saja, kurang konsumsi air. Nah, ini juga menjadi pemicu, atau obesitas dan juga kurang olahraga, itu menjadi pemicu dari hipertensi. Biasanya dokter akan memberikan obat-obatan atau terapi yang sifatnya memvasodilatasi atau melonggarkan pembuluh darahnya sehingga peredaran darahnya lancar, sehingga tensinya bisa turun. Bisa juga diberikan obat-obatan yang sifatnya diuretik sehingga bisa keluar dari kencingnya. Tapi tanpa diimbangi pola makan, pola hidup, lifestyle yang baik dan sehat pun
ya mungkin obat akan berpengaruh, mungkin obat akan bekerja, tetapi pada satu waktu, pada titik tertentu, apabila tetap suka makanan yang tinggi garam gitu. Tinggi garam itu bukan berarti asin-asin banget, itu bukan. Tinggi garam itu sama seperti jajanan yang kentang yang enak-enak yang kriuk-kriuk, itu makanan tinggi garam. Itu kadar kalorinya tinggi, kemudian garamnya juga tinggi. Junk food itu juga sama, french fries itu juga sama. Olahan sama-sama kentang, tapi dengan wajah yang berbeda, itu juga sangat berbeda. Contohnya, kentang dibuat berkedel, kentang dibuat sayur sop, dan juga kentang dalam bentuk french fries. Yang lebih jahat yang mana? Yang bentuknya french fries. Yang lebih jahat lagi, yang keripik kentang yang suka dimakan, yang jadi jajanan yang biasa didapat oleh anak-anak. Nah, dari anak-anak saja sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang anak sekarang nyebutnya apa? Jajanan micin gitu ya. Itu adalah kadar garamnya tinggi. Itu adalah makanan dengan kadar garam tinggi. Nah, itu yang mencetuskan karena dari anak-anak kan, dari anak-anak sudah suka jajan yang seperti itu, saat usia tertentu muncul hipertensi tanpa disadari, yaitu sangat bisa sekali gitu. Makanya jangan biasakan jajan. Jajan dalam artian tuh tiap hari ada agenda uang jajan wajib untuk beli kentang yang kriuk-kriuk lah gitu, ke toko waralaba gitu-gitu ya, dimana itu banyak pilihan jajanan micin. Jaga putra-putri kita, jaga keluarga kita, sedari kecil biasakan pola hidup sehat, sehingga akumulasi penyakit tidak menjadi sumbangsih kita juga. Kita tidak memberikan peran untuk menyumbang adanya hipertensi dari anak-anak kita juga, dari keluarga kita juga. Kurangi makanan berlemak, bisa tapi imbangin dengan olahraga. Gitu ya, teman-teman semua, diharapkan sehat semuanya. Kalau sehat, kualitas hidupnya juga bagus, akan selalu bahagia. Hindarkan stres ya, karena stres juga bisa memicu hipertensi. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Libon Beauty, Nature and Health. Karena kamu sayang kulitmu.